أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah SWT. Alhamdulillah kita hadir kembali, diizinkan Allah untuk bisa santap sahur di hari yang kedua, hari Senin. Nah, insya Allah barusan saya membacakan beberapa ayat di surat Ali Imran dari ayat 133 sampai 136. Nah, prinsip orang-orang yang beriman adalah mereka melakukan upaya senantiasa ingin bersegera berlomba. Makanya asas perlombaan dalam Islam itu hanya ditujukan untuk meraih ridho Allah, meraih surganya, meraih ampunannya. Sebagaimana barusan dinyatakan di surat Ali Imran pada ayat 133-nya. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian, berlombalah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian. Jadi ampunan Allah itu harus dikejar, dicari, jemput bola. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Demikian juga raih surga, yang surga itu seluas langit dan dunia. Jadi kalau mau diurai kalimatnya, wasari'u ila magfiratin, kemudian wasari'u ila jannatin. Jadi baik meraih ampunan ataupun surga, dua-duanya harus dengan bersegera. Saro'a yusari'u musara'atan, artinya berlomba bersegera. Nanti ada padanan kata yang lain, sabako yusabiku musabakotan. Nah, di Indonesia viral ya bahasa musabakoh. Itu dari sabako yusabiku, artinya berlomba bersegera. Jadi baik musabakoh ataupun musara'ah pada prinsipnya adalah bersegera meraih ampun Allah, meraih surga Allah seluas langit dan bumi. Ternyata uiddat lil muttaqin, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bukankah target saum adalah la'alakum tatakun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa? Nah, di sini mah langsung surga spesial hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Adakah ciri, adakah identitas dari orang-orang yang bertakwa ini yang berlomba meraih ampunan, berlomba meraih surga? Tentu saja di ayat berikutnya 134 Allah menyebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka punya karakter, punya ciri berusaha berderma, berinfak, bersedekah dikala rizkinya leluasa maupun ketika menghadapi kemadorotan, kesempitan. Jadi ini ada upaya bagaimana dia bisa berbuat infak sedekah dikala leluasa sudah barang tentu, ini dikala sempit pun berusaha dia berinfak. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan emosi
kemarahan. Nah, orang sabar diantaranya adalah ketika saum memang mengendalikan kemarahan, yang itu harus terus dilatih. Kemudian wal afina 'anin nas, dia memaafkan kekeliruan, kesalahan orang lain yang sifatnya pribadi, ya, yang sifatnya individual. Jadi kesalahan bukan kesalahan kolektif, bukan kesalahan terstruktur, bukan kesalahan yang terencana seperti kejahatan-kejahatan korporasi, ya, dan sebangsanya, kejahatan korupsi dan sebangsanya, yaitu harus ditindak itu mah. Dan negara pun pasti ditindak, para pelaku koruptor ditindak. Tapi maksud memaafkan kesalahan orang lain adalah yang sifatnya pribadi, individual, artinya tidak merugikan orang lain, ya, dalam pengertian secara materi ataupun secara hukum. Jadi unsur-unsur kesalahan yang tidak disengaja saja, ya, ada kata-kata yang tidak disengaja terlontar lalu dianggap oleh pihak lain menghina, itu tidak unsur kesengajaan. Jadi bukan kejahatan yang sifatnya merugikan banyak orang, apalagi merusak hukum, begitu. Kemudian di sini wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dipuji sekali, ya. Jadi orang yang bersegera meraih ampunan, meraih surga, itulah orang-orang yang nanti dikategorikan orang bertakwa. Dan ciri orang bertakwa itu bisa berinfak dikala ada dan dikala sempit, bisa mengendalikan kemarahan, dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, amalan ini atau perbuatan ini disebut dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai perbuatan baik tersebut. Nah, begitu. Kemudian ciri yang tersisa di ayat 1:5-nya Allah menyebutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka-mereka apabila berbuat jahat, kesalahan, kezaliman terhadap diri mereka sendiri, dia segera ingat kepada Allah, menyadari itu salah, fastaghfaru lidzunubihim, segera dia minta ampun atas dosa mereka, karena dia meyakini wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Nah, dia yakin Allah Maha Pengampun, dia tobat istighfar atas segala kekeliruannya, disengaja atau tidak, ya. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Dalam satu riwayat begitu disebutkan, manusia tempatnya hilap, tempatnya lupa, tempatnya kesalahan. Nah, tapi kalau sudah tahu salah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia tidak melanjutkan kesalahannya karena tahu, karena itu buruk, karena itu tidak baik. Stop, berhenti setelah tahu itu dosa, istighfar, tobat, mengganti keburukan-keburukan dan dosa itu dengan melakukan ibadah dan amal soleh. Maka di ayat 136-nya Allah menyebut ulaika jazaohum magfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Merekalah orang-orang yang akan dapat balasan, ganjaran, ya. Jazaohum itu balasan, ganjaran. Ganjarannya berupa apa? Magfiratun min rabbihim, ampunan dosa dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan surga. Nah, di sini jannatunnya menjadi tak maftuhah, terbuka. Padahal di ayat yang awalnya itu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, wa jannatinnya pakai tak marbutoh, tertutup. Artinya buka surga itu dengan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Nah, baru di sini mereka akan meraih ampunan dan surga. Maka di ayat 136 ini terbuka surganya, taknya tak maftuhah. Ulaika, mereka itulah, jazaohum, balasan, pahala, ganjaran buat mereka, magfiratun min rabbihim, ampunan dosa dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri. Nah, di sini jannatunya terbuka. Artinya terbuka luas mereka meraih surga yang akan mengalir di dalamnya. Di surga itu berbagai macam sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal. Di surat Muhammad ayat 15 itu disebutkan jenis-jenis surga. Ada surga dari air tawar sejuk, ada surga yang sungainya dari susu yang mengalir dan tidak akan basi, dan di surga itu ada sungai-sungai dari arak yang segar, tidak akan memabukkan bagi peminumnya. Dan di surga itu ada sungai-sungai madu yang sudah disaring, ya, subhanallah, belum mereka diberikan buah-buahan.
Nah, itu macam-macam surga diungkap di surat Muhammad gitu ya, di ayat 15. Oleh karenanya sangat tertarik sekali ini tawaran daripada Allah. Karena apa ini mereka dapat surga? Karena kata Allah, wa ni'ma ajrul amilin. Betapa hebatnya, betapa indahnya, nikmatnya ganjaran pahala bagi orang-orang yang beramal. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian, ya sahabat sekalian juga, di acara jelang sahur di hari kedua ini, di hari Senin ya, hari di bulan Ramadan ini, semoga kita menjadi berkah di tahun 2022 ini, 1443 Hijriah. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa kita, menerima ibadah kita, dan diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan saum sampai nanti kita menjelang buka. Demikian, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.